Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video saya kali ini akan sedikit bercerita tentang uh, cita-cita menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Ya, dulu waktu kecil, ya saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai kantoran karena saya sering dibawa bapak saya ke kantor dan saya lihat kayaknya keren kalau kita bekerja sebagai pegawai kantoran. Ya, dan waktu itu saya tidak tahu tentang PNS dan lain sebagainya. Yang saya tahu adalah bapak saya kerja di kantor, kemudian ibu saya mengajar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di SD SMP saya belum saya tetap bercita-cita untuk menjadi seorang pekerja kantoran. Ya, tapi nanti di SMA kelas 3 ketika saya mau kuliah, ya saya membahas tentang tempat kuliah saya berembuk dengan kedua orang tua saya dan waktu itu yang dibahas adalah jurusan yang kira-kira gampang ya dan bisa untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, menjadi PNS. Nah, waktu itu saya berembuk berdiskusi dan hasilnya ya mengarah kepada jurusan keguruan ya karena saya suka seni dan di kampus di Makassar juga ada jurusan seni tapi keguruan jadi nanti kita mengajar seni di sekolah-sekolah tapi yang menyarankan saya untuk ikut di kampus tersebut adalah guru seni saya sendiri waktu SMA ya karena dia terangkat sebagai seorang PNS itu di usia yang ya bisa dibilang muda ya dan waktu itu memang untuk jurusan seni sangat-sangat jarang di sekolah-sekolah ya sangat-sangat jarang. Yang jadi guru seni itu rata-rata guru mata pelajaran lain, ada yang guru agama, ada yang guru fisika menjadi guru seni, ada yang guru biologi menjadi guru seni dan lain sebagainya. Memang untuk guru seni yang memang benar-benar jurusannya di seni itu jarang ya. Dan kedua orang tua saya memang men-setting atau bercita-cita agar saya menjadi seorang PNS karena bapak saya adalah PNS dan ibu saya juga adalah seorang PNS. Jadi kedua-duanya PNS, makanya mereka juga ingin anak pertamanya ini menjadi seorang PNS gitu. Dan waktu saya kuliah selama 4 tahun lebih, lumayan lama. Dan setelah saya kuliah S1 lolos, saya kemudian mengabdi di salah satu SMA di kota saya dan di situ belum ada ternyata penerimaan CPNS ya. CPNS yang saya dan orang tua saya waktu itu bahwa akan ada database nanti ya, semakin lama kita mengabdi nanti peluang untuk menjadi PNS semakin tinggi begitu ya. Tapi ternyata aturan berubah, ternyata tidak ada lagi yang seperti itu ya. Di tahun 2014 dibukalah formasi CPNS untuk kategori umum dan saya ikut dan saya lolos passing grade dan tidak lolos karena kalah di peringkat gitu. Jadi sejak saat itu ya memang sejak saat saya selesai kuliah saya berembuk dengan kedua orang tua saya bahwa saya akan diarahkan untuk menjadi seorang PNS dan waktu itu saya tanamkan juga dalam hati, pikiran dan jiwa saya bahwa saya akan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi itu sebagai cita-cita saya ya sewaktu saya sudah selesai kuliah gitu. Sebenarnya saya ingin lanjut S2 tapi karena terlanjur bercita-cita ingin jadi PNS, jadi saya mengabdi saja sebagai guru honorer di salah satu sekolah. Ya, di tahun 2014 saya ikut, kemudian di tahun 2013 pertama ya saya ikut 2013, tapi tidak lulus berkas. 2014, 2017 dan formasi 2019 4 kali gitu. Dan waktu itu memang saya hampir menyerah ketika di tahun-tahun kelima saya honor di tahun 2004 tahun 5 tahun di tahun 2018 ya waktu itu memang saya kurang serius ikut karena saya sudah memiliki niat bahwa saya tidak bisa menjadi seorang PNS. Sulit karena saya sudah 3 kali ikut tapi tidak lolos itu. Dan saya merubah cita-cita saya waktu itu, bukan merubah sebenarnya, menambah gitu. Jadi cita-cita sebagai PNS itu saya turunkan, kemudian saya
ingin bekerja di sebuah perusahaan. Jadi nomor 1 kerja di sebuah perusahaan, kemudian nomor 2 PNS. Ya, jadi rencana saya waktu itu di 2019 saya akan pergi entah ke Kalimantan, entah ke Papua, entah ke Sulawesi Tengah. Itu saya punya cita-cita untuk bekerja di sebuah perusahaan, karena ya gajinya memang bisa dibilang lumayan. Itu gajinya bisa dibilang lumayan. Nah, dan saat itu rencana saya adalah saya kerja dulu di perusahaan, nanti kalau ada tes CPNS, ya saya izin dulu untuk ikut tes CPNS. Seperti itu rencana saya waktu itu. Tapi ternyata ya saya diizinkan oleh kedua orang tua saya untuk kerja di perusahaan, karena saya juga bercerita bahwa saya sudah 5 tahun, 6 tahun menjadi guru honorer dan kehidupan saya begini-begini saja. Itu artinya ya secara finansial masih kurang. Ya itu saya sampaikan ke kedua orang tua saya dan mereka setuju. Silakan, kalau perlu ambil K3, ada istilah K3 yang dibayar lumayan banyak, tapi saya tolak. Ya, saya bilang saya mau mendaftar dulu di salah satu perusahaan, tapi ketika saya ikut di 2018 saya tidak lolos. Saya bersabar dulu ya, karena memang terdengar kabar bahwa tahun depan akan dibuka lagi formasi, akan dibuka lagi pendaftaran CPNS ya. Dan di tahun 2019 akhirnya saya memutuskan untuk ikut dulu tes CPNS, kemudian nanti kalau tidak lolos saya akan pergi ke perusahaan. Jadi saya balik lagi ya, cita-cita utama PNS, kemudian di bawahnya kerja di perusahaan itu. Kemudian ya di 2019 saya ikut, dan seperti yang terjadi, alhamdulillah saya berhasil lolos ya, dan cita-cita saya sebagai seorang PNS tercapai. Dan ini bukan cuma cita-cita saya sendiri, tapi cita-cita almarhum bapak saya, kemudian cita-cita ibu saya ya. Saya ralat ya, di 2018 itu saya hanya berdiskusi dengan ibu saya karena bapak saya meninggal di tahun 2014 itu. Ya, saya berdiskusi dengan orang tua saya, bukan kedua orang tua ya. Saya berdiskusi dengan orang tua saya, dengan ibu saya waktu itu untuk kerja di sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi ya saya selalu bersyukur bahwa cita-cita saya bisa tercapai menjadi seorang PNS ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya saya berdiskusi untuk kerja di perusahaan dengan orang tua saya, dengan ibu saya, bukan kedua orang tua saya ya, dengan ibu saya waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ya saya lolos menjadi seorang pegawai negeri sipil dan cita-cita saya tercapai. Ya, semoga kalian yang menonton video ini yang memiliki cita-cita menjadi PNS, yang memiliki cita-cita bekerja dimanapun yang kalian inginkan, dimanapun yang kalian cita-citakan, semoga bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.